Di sini rase, di sana rese. Kalau ada rase pasti rese. Yo guys, untuk video kali ini aku bakal membahas Amumu ya guys ya. Jadi Amumu itu adalah jungle mage ya, termasuk jungle mage, yang dimana dia itu hero yang salah satunya itu punya skill stun terbanyak ya. Hampir sebilang terbanyak ya, karena skill satunya dia bisa nge-stun, ultimate-nya dia bisa stun juga, dan itu sangat besar sekali ya guys ya. Iya nih guys, jadi untuk video kali ini juga aku nggak main sendirian ya. Jadi ini aku party berlima. Aku party sama Vanili, sama satunya itu temennya Vanili ya. Namanya siapa aku lupa. Kalau saya sebutannya Adam ya. Jadi salah satu temanku juga. Jadi nanti pasti ada suara-suara dari mereka ya, karena mereka on mic ya. Nah, aku pasti waktu itu lagi mabar sama Fanny satu tempat. Jadi aku nggak perlu on mic, aku micku gabung sama si Fanny ya. Oke, untuk penjelasan hero-nya ya. Di sini aku beritahu dulu nih untuk skill-skillnya. Yang pertama dari skill pasifnya dulu ya. Dia itu pasifnya namanya itu Curse Touch ya. Jadi dimana itu setiap serangannya dari Amumu, basic attack-nya itu memberikan efek curse ya. Efek curse pada musuhnya itu menerima true damage ya, dari magic damage yang diterima ya, gitu. Jadi dia ada serangan basic attack-nya itu nge-enchant true damage ya. True damage-nya itu berdasarkan dari magic attack-nya kita. Oke, itu untuk pasifnya ya. Dan skill pertamanya nih ya, skill pertamanya dia itu namanya Bandit Toss ya, yang dimana dia itu ngehook musuhnya. Dan ngehook musuhnya itu kita bukan narik musuh ya, tapi kita yang datang ke musuhnya, dan itu mengefekkan sebuah stun ya, mini stun. Kalau nggak salah sekitar 1 detik deh, 1 detik atau 0,5 ya. Dan itu lumayan ya untuk bisa ngejar musuh atau mungkin nge-stun musuh ya, gitu. Nah, untuk skill keduanya itu namanya Despair ya, yang dimana dia itu Amumu itu ngeluarin magic damage area tuh, seperti itu ya. Dia ngeluarin magic damage area. Dia itu posisi ini ya, kayak lagi nangis gitu ya. Jadi kayak ngeluarin air mata, dan itu bisa duluan lumayan sakit sih. Jadi untuk ngejungle ya, dia itu damage-nya berdasarkan dari skill 2-nya. Nah, untuk kalau skill 2-nya itu di up di early, dia pasti ngejungle sih. Karena kalau kalian main support itu bisa langsung pakai skill pertama ya. Bisa pakai yang skill stun itu, yang narik stun itu juga bisa. Dan untuk skill ketiganya nih ya, namanya itu Tantrum ya. Tantrum yang dimana dia itu kayak ngelibas gitu ya. Kalau ngelibas itu setiap dia ngelibas skill 3 maksudku ya. Skill 3 dia itu bisa ngurangin damage yang diterima dari musuhnya nih ya. Dan dia itu kalau setiap terkena serangan dari musuhnya, dia itu ngurangin cooldown dari skill 3-nya itu sebesar 0,5 detik nih. Ya. Dan untuk ultimate-nya nih, nah ini salah satu perusak Wardi Wild Rift ini ya. Ini Amumu. Ultimate-nya dia itu seperti apa ya, lingkaran besar gitu ya. Lingkaran besar, dia itu nge-stun area di sekitarnya, dan itu kalau kalian nge-build mage ya, benar-benar pure mage, itu sakitnya setengah mati. Kalian ulti pakai item penetration ya, yang bentuk tongkat penetration, terus pakai buku, ditambah lagi yang topeng merah. Waduh, itu bisa lah sekali ulti area itu damage-nya ngurangin 30% darah musuh. Nah, kenapa kok loh, itu kan cuma 30% kan nggak sakit. Loh iya 30%, tapi kalau 5 hero 30% apa nggak sakit itu. Nah, karena ini skillnya hero-nya area ya, jadi emang segitu. Nah, ini aku juga salah sih, ini harusnya pas aku ngehook itu Smithku aku arahin ke jungle-nya sih, ke minion, dan hasil aku mati di sini. Nah, itu ya stunnya seperti itu ya, itu lumayan lama, sekitar 1,5 detik deh atau 2 detik gitu. Nah, untuk main Amumu ini ya, dia itu bukan jungle yang kayak Mundo ya, yang di videoku sebelumnya, yang harusnya dia itu kebanyakan farming ya. Mundo itu lebih banyak farming daripada roaming ya, karena dia emang untuk roaming susah gitu loh. Skillnya dia itu cuma CC-nya cuma nge-slow aja ya, sama nge-tank lah. Nah, ini aku mati lagi ya, ini aku offset.
bukan obses sih, jadi yang dimana aku tuh ngomong dragon tapi temanku nggak datang ya. Nah temanku asik sendiri di bawah, jadi yes, oke lah. Oke, jadi dia ini hero roaming ya, yang dimana dia itu bahkan dari level 3 bisa roaming ya. Tapi karena ini aku mainnya bertiga ya, yang satunya Fanny-nya main ADC, terus yang satunya itu main Nasus ya. Jadi aku nggak bisa ini komunikasi sama midnya. Kadang sih aku gitu coba aku ping ya, cuma midnya musuh itu Ahri ya, midnya musuh Ahri, terus si Yasuo-nya ini juga ini kayak tadi artinya kalah trade hit deh, kalah trade hit, jadinya ini aku mau roaming susah gitu loh, kan itu Ahrinya juga rings ya, rings hero, midnya juga melee, dan ini sepertinya dia kurang seberapa bisa menguasai. Nah kalau aku jujur sendiri aku nggak bisa sih main Yasuo, bukan nggak bisa, belum pernah pakai, bahkan main satu kali aja nggak pernah sih, karena aku kurang suka hero-hero mekanikal ya. Aku mau belajar hero mekanikal, tapi mungkin nanti dulu ya. Ya Allah ramenya. Hero yang skill-skillnya itu agak ribet, contohnya si Yasuo atau si Akali, atau mungkin si ini ya, siapa itu namanya, aku lupa. Fiora itu juga termasuk hero ribet sih, Fiora. Nah masih banyak lagi ya hero-hero yang ribet ya. Nah oke, di video ini juga aku nunjukin ya, ini tuh termasuk comeback sih, termasuk comeback ya, ini termasuk comeback karena kita di early kalah ya, laning kita ini kalah, yang menang itu cuma laning bawahnya kita menang. Nah untuk midnya sama top lane-nya kita kalah, tapi bukan kalah yang kalah banget sih, bukan kalah yang sampai bukan beban juga sih, kayak yang 03, 04 nggak gitu juga. Jadi early kayak mati 1-2, 0-2, 1-3 kayak gitu. Nah untuk item-itemnya ya aku jelaskan. Yang pertama kita ini aku mau bikin Thornmail ya, Thornmail, yang dimana efeknya itu dia itu bisa memantulkan damage-nya musuh ya, yang kita terima, dan juga itu bisa ngurangin efek dari heal-nya, entah itu lifesteal atau itu match apa yang physical. Lifesteal itu kata lainnya physical fam ya, physical fam atau magic fam, atau mungkin dari regen, basic regennya dia kayak Mundo, atau mungkin dari heal dari support kayak si Soraka, Sona, dan lain sebagainya ya. Seraphine juga itu juga bisa. Pokoknya efek-efek heal, lifesteal, regen semua pokoknya berhubungan dengan heal. Oke. Dan ini tuh efeknya juga mantulin damage ya. Dan untuk pasifnya dia itu ya semuanya skill pasif sih, maksudnya basic statusnya ya dari efek ini itu dia itu ini ya, HP kita plus 200 HP sama 75 armor ya. Oh ya, dan ini tuh dia bisa memberikan efek Grievous Wound ya, selama 1 detik. Oh ya, dan ini ya, maaf nih suaraku tiba-tiba berubah, karena aku juga nggak tahu kenapa editannya suaraku langsung berubah gini ya. Padahal nggak aku edit apa-apa, aku cuma sekedar ngomong terus tiba-tiba jadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk item keduanya itu namanya Spirit Visage ya. Spirit Visage ini efeknya itu kita bakal menerima semua efek heal, regen, sama drain pada diri kita sebanyak 30%. Jadi kalau misalnya kita di heal ya, di heal kita dapat efek 30%, regen kita dapat efek 30%, atau mungkin dari lifesteal kita juga plus 30% gitu ya. Dan ini efeknya itu kita itu efeknya 350 ini ya, maksudnya status basicnya itu 350 max HP, terus regen kita plus 100%, sama 45% magic resistant ya. 45%, 45 ya, 45 magic resistant plus 10% cooldown. Di sini termasuk lumayan bagus ya tadi, dimana kita bisa dragon dan kita dapat meskipun ada sedikit clash ya, sedikit war. Tapi sayang sekali untuk di sini AC-nya mati ya, AC-nya mati. Aku berhasil escape sama si Zigg-nya, dan aku hampir mati sih sebenarnya, hampir mati di ulti sama si Israel ya. Kalau aku udah di build
mage tank ya, mage tank pasti aku mati. Oh ya, di sini ada dua build ya, tank mage sama mage tank ya. Nah kalau tank mage itu kita lebih dominan banyak item tanknya dan sedikit item mage-nya. Item mage-nya paling satu atau dua aja ya, atau dua aja. Nanti aku jelasin semua item-itemku ya. Untuk item support, untuk item mage tank itu dia lebih banyak item mage-nya. Nah di sini aku mati ya, aku nafsu, aku ngejar ya. Jadinya aku mati nggak guna, dan di sini aku mati lagi ya. Tapi di sini aku mati karena war ya. Nah ini aku udah bilang aku nggak ada stun, Tapi ya aku juga aneh sih. Aku bilang nggak ada stun, tapi aku masih maju gitu loh. Nah gitu ya. Oke, kita lihat lagi nih untuk penjelasan item-item berikutnya ya. Di sini item ketiga aku pakai statis ya. Nah, ini sepatu paling terbaik buat Amumu. Ya, karena dia ini kan salah satu termasuk inisiator ya. Inisiator itu apa ya? Inisiator itu adalah role yang gimana dia itu open war ya, open war atau enggak bisa dibilang open map, open war ya, kayak gitulah. Intinya dia itu bagian frontline ya, bagian di depan dalam posisi war ya. Jadi semua skillnya juga mendukung buat ini ya, buat open war ya. Skill satunya dia masuk ke dalam, ultimate-nya dia juga harus di dalam posisi war yang pas. Nah kalau misalnya kita udah masuk ke dalam gitu kan dengan skill pertamanya, otomatis kan kita kan dipukulin sama musuh-musuhnya tuh ya. Jadi kita bisa berkurang darah itu cepet banget ya, bocor banget. Nah dimana cara ngatasinya, kita pakai statis ya. Kita pakai statis, kita langsung hidup lagi. Oh ya, ini juga ini ya, kalau kalian ngejungle di early tadi ya, tadi kan aku kan sempat di awal, kalau kita balik lagi ke video awal, nanti coba kalian cek lagi. Itu di awal aku pakai itemnya itu gunain item basic magic ya, item basic magic yang kertas itu ya. Namanya itu kalau nggak salah amplifying tom. Aku bilangnya sekarang tom sih, tom. Yang kertas warna kuning itu loh, atau buku ya. Nah itu intinya seperti itu. Nah tujuannya apa? Karena kita gunain tom itu, kita bisa dapat efek bonus magic damage ya, magic damage, dan kita bisa nge-clear jungle lebih cepat ya untuk di early. Nah sehingga kita bisa rotasi lebih cepat level 3, cepat rotasi, dan kita cepat dapat kill buat core kita gitu. Oke, kita lanjut lagi item keempat ya. Item keempat. Nah, ini kan coba bentar sebelum aku bahas lagi, aku mau langsung ke dragon. Nah, aku pasang dulu matanya. Oh, ternyata mereka lagi dragon. Di sini aku posisi mau nyoba nge-steal ya, karena di sini dragon merah itu adalah dragon paling terbaik ya. Jadi, usahakan kalian dapat dragonnya. Nah, di sini aku nggak dapat. Aku lupa kalau statis bukan statis, smithku itu cooldown. Nah, tapi di sini aku berhasil bunuh musuhnya. Yang ngeratain musuhnya, dapat banyak. Karena apa? Aku pakai statis. Aku masuk langsung ultimate, langsung gunain statis. Nah itulah gunanya statis. Jadi kalian kalau main Amumu, usahakan pastikan kalian pakai statis untuk sepatunya. Opsi lain kalau misalnya kalian kurang seberapa suka statis, mungkin kalian bisa pakai yang shield, itu juga boleh, atau yang movement speed itu juga boleh. Nah di sini kita nyoba nge-push, tapi kita mau nyoba nge-end sih lebih tepatnya, tapi ini kita belum kuat ya. Jadi aku bilang udah mundur aja, nggak bisa ini. Kita cuma ambil tower, terus kita niatnya harusnya baron dulu sih, baron baru kita bisa nge-end. Nah tapi kalau ini soalnya masih di menit berapa nih, menit 15 ya. Menit 15 itu kalau kita ngeratain musuh itu matinya sekitar 30 detikan ya, rata-rata 30 detik. Nah 30 detik itu kita nggak cukup buat bisa nge-end musuhnya ya. Maksud nge-clear tower sampai base-nya ya, karena itu masih ada towernya. Tapi kalau tadi posisi nggak ada towernya, kita bisa nge-end langsung. Oke, kita lihat lagi nih ya, item keempat dalam untuk bermain Amumu. Di sini item keempat aku biasanya itu pakai item yang dimana namanya itu adalah Deadman Pledge ya, Deadman Pledge. Nah, efeknya itu dia basicnya itu dia itu 300 ini ya, menambahkan 300 max HP sama 50 armor. Nah, jadi Amumu ini kan mainnya kan HP sama armor ya rata-rata. Sama ini efeknya dia itu ya, setiap dia bergerak ya, bergerak ini di bawah itu kan ada ini ya, efek dari Deadman Pledge ya. Jadi dimana dia itu setiap bergerak sampai stackan 100, apapun itu mau jalan tak apa, setelah 100 dia itu pukulan basic attack berikutnya itu bakalan ngasih efek the bonus damage ya, bonus magic damage ya. Dia bonusnya itu magic damage, dan dia itu
kalau misalnya dipakai ke hero melee ya, melee maksudnya melee, dia itu bisa nambah efek slow sebesar 50% selama 1 detik ya. Dan ini salah satu item tank ya lumayan bagus sih, karena dia itu mempunyai armor yang sangat tinggi, 50 armor dan juga 300 HP ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini kita coba cari-cari ini ya, cari-cari posisi gimana cara kita bisa culik. Cari momentum pas, karena kalau misalnya kita ke wipe out sekali kita yang kalah. Nah, di sini balik ini ya, di posisi ini siapa yang ke wipe out itu yang kalah. Aku ke wipe out, kita kalah, musuh ke wipe out juga musuhnya yang kalah. Nah, kita coba clear wave dulu ya kan. Oh ya, di sini aku ganti itemku ya. Ganti itemku yang dimana aku itu nggak jadi bikin item yang namanya Deadman Plate sepertinya ya. Deadman Plate nya aku ganti itu ke item yang namanya itu Abductive Helm ya. Abductive Helm itu jadi ngurangin magic damage. Nah, itu aku langsung masuk ya, dapat 4 stone ya, dapat 4 orang. Itu kalau kalian main Amumu harus bisa seperti itu. Jadi cari momentum yang dimana kalian bisa dapetin banyak stone ke beberapa orang. Nah, ini musuhnya ke web sekali ya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung nge-end nih karena kebatasan waktu ya. Jadi kita cari momentum. Sebenarnya kalau ada baron sih kita ngebaron sih ini harusnya. Nah, itu tadi kan aku kan ini ya gak jadi bikin Deadman Pledge ya, aku jadi Abductive Helm ya. Karena apa? Di sini kita musuhnya banyak mage ya. Ada si Ahri, ada si Akali. Nah, di situ Ahrinya itu jadi banget. Jadi aku butuh Abductive Helm buat ngereduce dari damage magicnya. Abductive Helm itu efeknya itu dia itu ini ya, magic resist paling banyak ya. Dia punya 60 magic resist sama juga health regennya sebesar 100%, sama juga dia itu dapetin 300 max HP. Nah, di sini kita kepukul mundur lagi karena kita nggak kuat. Aku berhasil nge-stun lagi ya, dapetin musuhnya. Nah, intinya kalian itu sebisa mungkin ultimate-nya itu dapetin hero-hero core-nya musuh ya. Paling nggak 2 hero core-nya dapat, itu pasti kalian bisa menangin gamenya dengan gampang. Nah, dan juga gini ya, enaknya main Amumu ini apa ya? Kalian ketika main jungle, biasanya kan kalau main jungle kan kayak misalnya Master Yi atau mungkin Dr. Mundo, Xin Zhao. Dia kan butuh item ya, butuh item buat menangin gamenya. Jax itu juga ya. Nah, kalau Amumu ini dia tuh nggak perlu kaya banget ya. Meskipun duit kalian cuma berapa ya, beda networknya jauh lah, beda keuangannya jauh sama musuhnya, sama jungle musuh sama apanya. Kalian tetap punya impact yang lebih besar daripada musuh-musuh yang lain. Di sini soalnya apa? Kalian itu cuma dibutuhkan stun-nya. Intinya kalian jangan sampai mati sebelum kalian itu ngeluarin stun kalian. Nah, tapi jangan sampai kalian nge-stunnya cuma 1 orang ya kan, 1 orang, 2 orang. Ya, 2 orang nggak apa-apa deh. Tapi jangan sampai 1 orang aja, kecuali musuhnya udah mati semua, terus kalian gunain stun kalian buat langsung nge-end musuhnya langsung. Nah, kita lihat lagi kayak item berikutnya. Nah, di sini itu aku juga nggak jadi bikin yang namanya itu item mage ya, item mageku ya. Itu efek slow sih. Namanya itu ini ya, Crystal Scepter ya. Crystal apa ya? Relay script. Ya itulah intinya ya. Crystal Scepter aku sebutnya Crystal Scepter. Ngomong apa? Nah, di sini itu efeknya dia itu punya 350 health max ya, dan juga 70 ability power. 70 magic power lah, anggapannya seperti itu. Dan itu setiap serangannya dia itu bisa ngasilin slow ya. Nah, itu sebenarnya bagus sih buat Amumu, cuma di situ aku nggak terlalu mentingin itu lah. Mending daripada itu aku bikin namanya Guardian. Nah, di sini untuk item yang biasanya aku pakai ini kan aku rata-rata copy dari musuh ya, copy dari musuhnya. Jadi aku nggak seberapa bikin sendiri ya. Emang kadang bikin sendirinya itu di in game sih. Nah, itu ya, aku bikin Guardian. Nah, di sini tomku aku baru sadar, tomku belum aku jual gitu loh. Oh iya, aku punya tom ya, ini 1 slot lagi nih, bisa aku ganti apa nih gitu. Nah, tomnya ini aku jual nanti. Nah, di sini kita coba ke arah Baron ya. Kita mau coba ke arah Baron karena musuhnya sepertinya mau ke arah Baron nih. Nah, jadi kita coba. Nah, di sini ini termasuk war bagus ini. Ini war bagus. Coba kalian bisa lihat di sini. Aku mencari cara. Langsung aku masuk di sini. Aku ulti dapat 3 orang. Sebenarnya bisa ke 4 orang. Cuma aku kurang maju sih. Kalau bukan kurang maju. Kalau misalnya aku sedikit ke kiri yang untuk yang si istilahnya aku nanti nggak kena. Nah, di sini temanku langsung free hit ya kan. Statis sudah aku gunakan dengan baik dan benar.
dan akhirnya si Asia bisa dapat quadra kill ya. Nah di sini dia pengen ngejar pentakill cuma nggak bisa karena ya musuhnya terlalu jauh ya. Lisinya terlalu susah dikejar ya. Tahu sendiri kan Lee Sin dia lompatnya gampang banget, lompat-lompat ya. Ngebling maksudnya. Nah di sini kita coba langsung nge-end karena 4 orang sudah mati. Oh ya aku lupa bahas rune ya. Untuk rune itu kalian bisa lihat sendiri di situ ya. Itu runnya ya nggak ya 11-12 lah ya, nggak terlalu signifikan banget ya untuk rune. Nah jadi mungkin segitu dulu ya video dari aku untuk gameplay Amumu kali ini. Mungkin kalau kalian ada request gameplay dari jungle yang lain bisa langsung komen di bawah. Kalian ingin aku bermain apa? Segitu dulu mungkin dari aku rasa aku pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Selamat malam.